Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi dengan Ibu di sini dalam materi menggunakan format teks pada Microsoft Word. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menerangkan fungsi daripada menu-menu yang terdapat pada Microsoft Word. Untuk pertemuan kali ini, kita akan menggunakan menu Home. Apa itu menu Home? Menu Home itu berfungsi untuk format teks. Baik, sebelum kita mengetik, Ibu sekilas kembali ke pelajaran sebelumnya. Sebelum kita mengetik, apa yang terlebih dahulu kita atur? Siapa yang tahu? Yaitu batas pengetikan dan jenis kertas yang kita gunakan. Oke, Ibu tanya kembali. Menu mana yang kita gunakan untuk mengatur page setup? Siapa yang tahu? Oh baik, iya, menu layout. Klik menu layout. Ya. Baru kemudian klik page setup. Dalam hal ini, kita akan mengatur topnya 3, bottom 3, left 3,5, right-nya 3. Kemudian jenis kertas yang kita gunakan, klik paper A4, biarkan aja ini A4. Kemudian klik OK. Ya. Kemudian kita mulai mengetik, kembalikan ke menu Home. Ini Calibri ini fungsinya untuk jenis huruf. Nah, Ibu akan membuka sebuah lembar kerja yang sudah ada teksnya. Ya, oke, ini dia. Ini apabila kita ingin melakukan sesuatu terhadap teks, maka terlebih dahulu kita blok. Maka bloklah terlebih dahulu judulnya. Judulnya biasanya dibuat di mana, Nak? Ya, di tengah. Untuk membuat teks di tengah, maka kita gunakan perataan. Left fungsinya untuk rata di kiri. Center gunanya untuk membuat teks di tengah. Nah, ini adalah teks di kiri. Kemudian center ini membuat teks di tengah. Kemudian right itu membuat teks di sebelah kanan. Kemudian justify untuk membuat teks rata kiri dan rata di kanan. Oke, dalam hal ini judul akan kita buat di tengah. Kemudian ini teks sebelumnya, ini kita lihat dulu perataannya. Ini kebetulan sudah rata di kiri, rata di kanan. Maka untuk membuat teks semua rata kiri dan kanan, maka kamu blok semua teks. Kemudian kliklah justify atau rata kiri, rata di kanan. Oke, lihat ini sudah rata kiri dan rata kanan. Kemudian untuk membuat ukuran dari jenis hurufnya, ini ukuran huruf, maka kamu pilih dari sini size. Ini kita buat biasanya judul itu lebih besar dari isi. Biasakan kalau judul itu isinya 14. Kemudian jenis hurufnya yang umum adalah Times New Roman atau Calibri. Ibu pilih di sini Times New Roman. Jadi ini fungsinya, font ini adalah untuk menentukan jenis huruf. Kemudian ada bold, italic, underline. Bold itu untuk membuat tebal, italic membuat garis miring, ini tulisan miring, bukan garis miring, tulisan miring. Underline ini untuk membuat garis bawah. Underline garis di bawah teks. Ibu matikan dulu underline-nya, kemudian italicnya juga Ibu matikan. Jadi yang ada hanya bold-nya. Bold. Kemudian teks berikutnya bisa kita ganti jenis hurufnya. Apakah 14 atau 16, tapi biasanya isinya itu adalah 12.
Kemudian untuk warna huruf, kita bisa membuat warna hurufnya apakah merah atau biru, terserah kamu. Biasanya judul boleh berbeda warnanya dibanding dengan isinya. Tetapi untuk membuat merubah warna huruf itu, maka menunya dari sini, yaitu font color. Ya. Nah, itulah beberapa fungsi daripada menu format teks. Kemudian ada juga di sini untuk membuat bullet. Nah, ini dia membuat bullet. Bullet itu adalah simbol atau huruf yang diletakkan di awal paragraf sebagai pengganti nomor. Inilah dia. Kalau nomor ini numbering, ini namanya numbering, ini namanya numbering. Maka numbering itu adalah untuk membuat nomor urut. Ini numbering tulisannya. Apabila kamu sorot, maka akan nampak tulisan daripada nama ikonnya. Ini juga nama ikonnya akan nampak apabila kamu sorot. Ibu nonkan aja dulu. Tidak ada numbering di sini. Nah, itu adalah salah satu bagian dari menu format. Masih ada lagi menu format yang lain. Kamu bisa memilih, kamu bisa langsung melihat dari sini. Nih, menu font. Kamu lihat ini. Ya, jadi apabila kita ingin merubah sebuah paragraf, jenis hurufnya ataupun ukurannya, kamu bisa langsung dari menu font tadi. Ini jenis huruf, kemudian di sini font stylenya, apakah regular, italic, bold, dan bold italic. Kemudian ini ukuran huruf, kemudian ada warna huruf di sini, kemudian underline style, jenis garis bawah, kemudian ini ada straight stroke. Ini berarti ada garis di tengah huruf. Kalau double straight stroke ada 2 garis di tengah huruf. Kemudian kalau ibu klik ini subscribe, maka tulisan akan kecil di atas. Kebalikan daripada subscribe akan dibuat kecil di bawah. Kemudian small cap artinya huruf kapital tapi kecil. Kemudian ini all caps, huruf besar kapital. Kemudian hidden itu untuk menghidden, tetapi di sini nanti di sini masih terlihat, tetapi nanti ada saatnya kalau kita tidak tampilkan, nanti ada menu khusus untuk menampilkan teks yang terhidden. Ya, demikianlah penggunaan dari menu font. Kemudian menu paragraf, ini dia menu paragraf. Di sini ada alignment. Alignment itu artinya perataan yang tadi, apakah dia teks di kiri, di tengah, di sebelah kanan, ataupun rata kiri dan kanan. Kemudian indentasi, berapa senti dia ke indentasi ke depan, berapa tab dia ke depan. Kemudian ada right, first line, special first line, kemudian untuk mengatur ini yang penting di sini, untuk mengatur line spacing. Line spacing ini adalah jarak antar baris. Berapa jarak antar baris? Ada spasi single, ada spasi. Ini bisa kamu lihat. Kalau ibu buat 1,5, maka teksnya akan lebih dijarangkan. Kemudian ibu atur lagi kembali dia double, maka lebih jarang lagi, spasi 2 artinya. Oke, ya. Kemudian ini bisa pilihan kita sendiri. Contoh kita ingin membuat spasi 1,2 tidak ada karena, maka kita bisa membuat di sini 1,2. Kemudian klik OK, lebih kecil daripada 1,5. Ya, demikianlah dalam penggunaan dari paragraf. Oke. Lebih lanjut nanti akan kita pelajari pada saat praktek. Dan semakin sering kamu menggunakan menu-menu ini, maka kamu akan semakin lebih mahir. Untuk pertemuan kali ini, cukup sekian dulu penggunaan dari menu formatting. Dalam minggu ini, kita akan belajar luring dan praktek mengetik 10 jari. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan kamu boleh memahaminya dan pada saat praktek nanti kita boleh lancar mengetik. Terima kasih, sampai jumpa kembali.